Ya, jadi sekarang kita mau bikin ini ya, ilustrasi apa ini namanya? Ya, doodle dengan blow brush lagi. Lagi-lagi blow brush ya. Kenapa sih selalu blow brush ya? Karena emang menurut saya sih ini salah satu tools yang menurut saya sih asik ya. Gambarnya kayak reels gitu. Jadi kalau pakai apa Wacom di permukaan yang agak kasar gitu, pen tablet gitu, jadi berasa di kertas. Nah ini saya udah ambil salah satu model aja dari Unsplash, jadi asal ngambil aja. Jadi ini yang kiri ini adalah reference. Jadi saya mau bikin ini ya, bentuknya itu nanti mungkin seperti ini dan apa namanya apa namanya ya istilahnya ini ya doodle aja. Jadi ini sebagai guidance aja sih sebenarnya, si laki-laki ini sebagai guidance. Lalu nanti kurang lebih stylenya akan seperti ini. Jadi menggunakan blow brush bagaimana caranya, kemudian ya langsung kita lihat aja ya. Jadi ini saya hapus aja, langsung kita menuju ke foto ini. Ya, jadi ini layernya taruh aja di layer 1 sebagai tracing ya, dikecilin dulu. Lalu taruh dikit deh. Di segini ya. Kita ambil mungkin segini, di close up sedikit. Lalu kita ini dijadiin transparansinya mungkin sekitar 20% cukup ya. Lalu ini di lock aja, karena untuk sebagai guidance aja. Lalu kita bikin layer baru, layer 2, ini sketch ya. Kasih aja teks gini ya, biar gampang sketch. Nah, sebenarnya sih saya suka langsung, tapi karena ini biar bentuknya nanti ketahuan dulu seperti apa, jadi pakai sketch dulu lebih bagus juga. Jadi ini bukan menggambar mengalir, bukan meditative art, tapi memang untuk bikin ya sedikit dipikirin ya, ada konseptualnya gitu. Nah, lalu kita langsung aja sketch, tetap pakai blue brush. Jadi shift B, jadi shift plus B ya. Jadi ini warnanya boleh apa aja, boleh mungkin abu-abu ya, kayak warna pensil gitu ya. Jadi nah ini segini kira-kira ya, segini. Nah, kita bikin sketch dulu. Nah, dikecilin itu pakai ini ya, kurung kurawal ini ya, atas bawah tuh. Di sini ada kurung kurawal ini, kecilin. Terus settingan. Nah, ini kita lihat settingan dulu. Ini semakin ke sini, jadi semakin akurat. Nah, kita coba dulu aja ya. Jadi ini apa namanya, besar kecilnya ukurannya. Kalau angle ini ya kemiringan aja sih. Kalau ini variationnya itu jadi digeser ke kanan, semakin besar dia akan semakin apa namanya, besar kecilnya semakin berasa ya. Jadi segini kita setting segini aja deh. Jadi ada volumenya gitu, kayak gitu. Nah, ini akurat, kemudian ini makin smooth. Nah, kita coba dulu ya. Ini oret-oret dulu sih. Nah, ini kalau ini tuh ditekan dia makin besar. Tapi ini pakai pen tool ya. Pakai ini, maksudnya pakai pen tablet. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau dikecilin maksimal kira-kira seperti apa lainnya. Nah, seperti ini. Nah, semakin dia perlahan. Nah, ini akurasinya sangat akurat. Jadi kayak real pakai spidol. Nah, tapi kalau teman-teman nggak pede gitu ya. Jadi kalau nggak pede ini akurat ya. Kalau nggak pede mendingan disetting lagi untuk akurasinya. Sebentar, ini blow brush ya. Nah, di sini tuh ada pen brush, ada blow brush, ada pensil, tapi saya suka pakai ini. Nah, ini disetting aja, mungkin middle ya, segini ya, di tengah-tengah gitu. Tapi kalau misalkan kita mau smooth banget, kita coba smooth banget ya. Itu jadinya tuh malah jadi nggak apa ya, nanti untuk mendapetin detail-detail tuh malah nggak dapet gitu. Kan terlalu smooth. Mungkin lebih ke segini mungkin ya. Segini boleh deh, coba ya. Nah, segini mungkin detailnya kurang dapet. Oke, nggak apa-apa deh, kita coba aja sambil jalan ya. Karena ini sketch dulu ya, jadi kalau sketch kan bebas ya. Jadi kita ini kembali lagi nih sih, orang ini hanya sebagai guidance aja sih, guidance proporsi ya. Jadi kira-kira kita mau bikin apa gitu dari sini. Jadi nggak benar-benar tracing, misalkan ya. Ini saya juga belum tahu, belum kepikiran bikin apa, tapi yang jelas mungkin
sambil mengalir aja sih. Jadi nah gitu aja. Nah, sketsa mah bebas ya. Apa namanya, ya bebas mau dibikin seperti apa. Nah kan ini kan dimodif ya. Ya bikin gambar-gambar kayak gini sih penggunaannya banyak sih ya. Bisa untuk t-shirt, bisa untuk apa aja sih. Nah misalkan ini nanti dimodif jadi kasih istilahnya outline dulu gitu loh. Jadi mau jadi apanya itu nanti belum tahu, jadi kasih outline dulu aja. Nanti tinggal dibikin lebih detailnya seperti apa gitu nanti. Nah ini kan paling nggak kita ketahuan outline-nya, oh ini akan jadi seperti ini gitu, akan jadi apa gitu ya. Nah misalkan kayak gitu. Nah misalnya begini. Nah dibikin garis besarnya dulu ya, misalnya begitu. Jadi terserah kreasi teman-teman mau bikin sketch seperti apa. Ini sih rasanya menggunakan blow brush ini sih ya, ini agak lambat karena memori saya penuh sih. Tapi kalau realnya ya harusnya kayak ini ya, pakai spidol aja sih gitu. Kalau memakai pen tablet itu. Gitu. Nah, ya entahlah ini monster atau cyborg. Ya kurang lebih sih untuk garis besarnya sih begini. Yang penting ketangkep dulu. Nah ininya bebas. Saya sih emang nggak terlalu antara ini ya. Kalau saya bikin antara entah itu mekanik, mekaan gitu campur sama doodle, kadang-kadang nggak jelas ya. Pokoknya jadinya ya gini. Nah ini paling nggak kan udah kebayang nih ininya bentuk-bentuk globalnya itu seberapa gitu ya. Jadi hanya untuk ini sih, hanya untuk apa namanya, guidance aja nih. Nah gini ya. Nah agak dibikin agak distort, maksudnya tuh ada lebaynya sedikit bentuk. Jadi emang apa namanya, nggak real dari ini, nggak seperti contekannya, karena ini kan emang untuk ini aja ya, untuk apa, guidance aja. Nah kurang lebih kayak gini sih ya. Kalau sketchnya ini udah cukup jelas lah, jadi tinggal detailnya seperti apa. Nah oke, ini sketchnya udah ada, lalu kita bikin layer baru, apa namanya, ini bilang aja objek gitu ya. Nah gini, karena kayaknya sketchnya terlalu tebal, jadi ini mau saya bikin lebih transparan, jadi biar lebih gampang dilihat ya. Ini mungkin cukup ya. Nah ini kita hide aja karena orangnya tadi kan udah dapet nih, bentuknya kan udah dapet ya, jadi nggak perlu pakai ini lagi, nggak perlu pakai tracingan orang lagi. Nah dari sini kita bisa langsung, tapi kalau teman-teman nggak pede bisa tambahin lebih detail lagi sketchnya sih, tapi kalau saya sih segini cukup. Jadi ini kita lock yang sketch, lalu kita menuju ke objek, lalu kita langsung gambar di sini. Nah kita gambar pakai warna aja sih, jadi lebih ini ya, lebih apa istilahnya ya, gedein dikit ya ini ya brushnya, lebih beda rasanya gitu. Nah ini kita gambar. Nah terlalu tebal ya, tipisin dikit deh. Nah ini mulai dari mana enaknya. Nah ini kebiasaan saya, karena memang kebiasaannya itu mengalir. Kok kecil ya, bentar, karena kebiasaannya itu mengalir. Oh sorry, ini masih 24%. Nah
jadi harus 100% dulu. Kan kebiasaan saya mengalir, jadi memang bikin skate tuh kadang-kadang nggak terlalu ini ya, kayak kurang nyaman gitu loh. Maksudnya tuh jadi kayak kepengaruh gitu. Tapi nggak apa-apa, ini karena udah terlanjur, jadi tetap aja nih metodenya sebenarnya ya agak-agak ngalir juga sih. Nah, kita mulai gambar ngikutin tadi ya, ngikutin guidance sketch tadi. Ujung-ujungnya jadinya doodle juga. Nah, entah ini ya, jadi kita improve aja. Nah, ini. Nah, ketahuan kan, berasa ini ada yang kecil, ada yang besar, tergantung tekanan kita gitu. Ini tergantung seberapa kita tekan lagi. Nah, jadinya tebal dia. Itu tergantung pressure-nya ya. Tuh. Emang kalau secara proporsi gambar saya tuh emang berantakan. Ya karena emang nggak terbiasa. Emang nggak bakatnya di situ. Tapi ya, nah ini kadang-kadang ide muncul dari sini, kok ini jadi paha gitu. Ya udah biarin jadi paha. Jadi paha ayam maksudnya. Tuh. Gak paha fried chicken. Jadi di situ kadang-kadang asiknya sih mengalir ya. Jadi tanpa konsep. Nah gini, entah ini kepala apa gitu, jadi nggak tahu. Nah, kalau ada garisnya sih sebagai guidance ini sih emang lebih mudah sih ya, lebih gampang sih. Kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi ini ya mungkin ini stylenya mix antara meka-mekaan dengan dudel-dudelan. Ini, sorry, ini ya. Entahlah ini apa. Yes. Jadi memang asiknya tuh dia ini ya, apa namanya? Ya kayak pakai spidol gitu. Itu kalau pakai blow brush, dan jadinya tuh emang jadinya ya objek feel gitu. Oke. Ini polongan-polongan gini tuh emang khasnya permainan meka-mekaan. Hidungnya. Nah, memang bebas ya. Bentuknya mau dibikin apa, matanya. Ntar aja deh, biarin bolong dulu, kayak seru sih dibolongin. Nah, luas itu. Ini sih kalau ya blow brush itu luas. Ini ya. Nah, kupingnya dimodif deh. Kasih piercing. Nah, kita bikin kumisnya. Enjoy aja, dinikmatin setiap tarikan brush, tarik nafas yang panjang, pelan-pelan dinikmatin, disadarin. Nah, itu menggambarnya jadi nikmat. Jangan buru-buru. Ini kayaknya seolah-olah saya buru-buru ya. Tapi emang kebiasaannya sebenarnya nggak buru-buru sih, ini emang mengalir sih gitu. Nah, oke, lalu kita sedikit-sedikit sambil kalau kelihatan, oh ini bisa dikasih shading langsung aja nggak apa-apa.
Nah ini ya, jadi apa ini, kayak gitu. Cyborg monster apalah bibirnya. Lalu ini apa ini ya namanya ya, semacam kayak masker tapi di bawah mulut, bukan masker ya. Ya gitu deh, bentuk-bentuk apalah gitu. Atau maskernya emang ditaruh di bawah. Nah ini kita bisa feel aja, warnain, udah bener-bener kayak gambarin deh, kayak pakai spidol aja gitu ya. Terus tarik sini, set. Ini yang satu kosong ya, kosongin aja. Nah sorry, apa enaknya ya, ditutup aja deh, plus. Nah ini yes, yang ini connect ke sini. Nyambung nggak? Sambungin aja. Ini kurang nyambung sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa deh. Ini sambungin aja deh. Ini ya. Oke. Oh ini di nah ini ya. Apa ini? Ya gini deh pokoknya deh. Nah apa ya ini, king. Bukan ya, pokoknya gitu. Nah dilanjutkan, doodlingnya dilanjutkan saja terus sampai ketemu bentuk yang asik. Oke. Nah set. Nah tinggal disambungin aja. Tuh kan tadi ada, pas di sini saya agak kelewat, tapi karena dia ada opsi smoothnya, jadi ini ngebantu, jadi dia kayak yang miss tuh jadi kayak dikoreksi gitu ya, kayak gitu. Nah ini sih make sure ya, nanti ini kadang-kadang kita menggaris kayak gini itu suka ini ya, bolong gitu loh, kayak kalau di Photoshop itu ya bolong gitu, tapi nanti dikoreksi, dicek lagi ada yang bolong nggak. Kalau bolong tuh nanti di pas coloring apa namanya, pakai shape builder itu dia nggak bisa gitu. Ya sama kayak di Photoshop, harus terisi gitulah. Nah prinsipnya sama sih kayak fill di Photoshop gitu, jadi kalau bolong dia nggak akan bisa diisi. Oke. Tuh kan mulai doodling liquid fluid lagi, emang kebiasaannya gitu ya. Oke, nah kita lihat dulu sebentar. Ya kurang lebih kan udah tertangkap bentuknya. Nah sekarang kalau misalkan nih saya terusin ngobrol pas teman-teman bosen, jadi kayaknya yang tadi kan udah cukup jelas ya, pakai toolsnya apa, lalu settingannya apa, terus cara menggambarnya seperti apa, tekanan pressure-nya juga dimanfaatkan. Kalau teman-teman pakai apa namanya, pen tablet, ya memang ini harus pakai pen tablet sih biar enak ya. Jadi sih untuk apa namanya, teknikalnya kayak cukup jelas ya, untuk apa namanya ini ya, inking ya. Bukan inking juga sih, tetap drawing, tetap doodling. Kayaknya sih ini videonya dipercepat aja biar nanti langsung ke coloring. Oke?
Panjang juga ya jadinya. Ya jadi setelah semua outline tuh tadi selesai, jangan lupa tuh di copy ya, diduplikat, jadiin satu layer lagi di atas yang namanya outline. Sebenarnya sih ini lupa ke video tadi. Ini sebenarnya untuk ini aja ya, untuk jaga-jaga aja gitu biar outline-nya nggak rusak. Jadi kita keep aja outline-nya, lalu kita bekerja di layer objek tadi gitu. Nah, kemudian layer shade-nya itu kita setting transparansinya. Bentar. Iya, transparency. Ini belum. Sorry, shade-nya itu di unlock dulu. Nah, transparency dibikin, nanti di unlock, lalu dipilih, di select dulu, lalu transparensinya balik lagi. Dibikin multiply. Nah, jadilah dia mode-nya multiply, kemudian jadi shading ya akhirnya. Begitu. Nah, setelah layernya aman, sudah jadi shading, sudah pakai multiply, sekarang lanjut untuk coloring. Sama coloringnya ya tetap menggunakan shape builder, shift M ya. Jadi pakai shape builder, tinggal kita cari aja mana aja bidang-bidang yang mau diwarnai. Kayak gitu aja sih. Nah, ini ya jadinya. Jadi ini udah saya color variation, color harmoni ya. Jadi di ganti-ganti warnanya. Ternyata saya lebih suka memakai yang ini ya, komposisi warnanya. Jadi kelihatan lebih vintage gitu. Terus ini mau diapain? Ya, jadi ini mau saya minting di Solana NFT. Tadinya nggak ada rencana, tapi daripada jadi apa gitu ya, ini saya minting aja di NFT, lumayan bisa jadi duit, jadi laku di Solana. Nah, ini sudah jadi dan sudah saya tambahkan background dan beberapa objek yang memang sudah pernah saya bikin. Dan memang ini sengaja nggak pakai shading, jadi kayak dia itu sebenarnya unreal ya, unrealistic ya, karena ini tidak pernah terungkap gitu. Jadi salah satu, jadi ini si manusianya ceritanya itu yang sampai karatan, sampai nungguin sampai sampai terbakar sampai nggak jelas itu, ternyata yang ditunggu-tunggu itu nggak terungkap juga gitu. Jadi ini objek-objek yang sudah lama, jadi ini sebenarnya terkait dengan project juga yang saya tunggu-tunggu, kenapa nggak rilis, kenapa nggak reveal gitu ya. Itu jadi saya tambahkan background sendiri. Ini bikinnya juga pakai paint, pakai blow brush juga seperti tadi.
terus di envelope di store gitu ya, kayak gitu kira-kira. Oke, ini langsung saya save aja ke bentuk save for web aja ya. 4000 kali 4000 ya. NFT biasa saya pakai ukuran segitu. Kita zoom out dulu. Sudah cukup ya, sudah cukup komposisinya. Oh sorry, kelupaan. Belum ada ininya, signature. Kita ambilkan dari sini aja deh, dari yang Dasasu 21. Ada signaturenya. Ini sebelumnya, ini aset-aset saya. Ini sebelumnya kita ambil dari sini aja. Oke, ini yang di luarnya ada juga nih. Ya, oh sorry, di lock. Ambil dari sini, kelupaan hampir. Nah, taruh di sini, lalu dikasih warna yang agak kurang terang sedikit. Ya, oke, langsung bisa ekspor, bisa save for web sama aja. Yang jelas sih save for web mungkin lebih ringan ya. Yang penting ininya di 100% aja, JPEG di optimize aja. Ini juga sudah cukup sih. Sudah cukup. RGB pasti ya, RGB. Oke, kalau di zoom out cukup oke. Lalu kita save. Udah masuk ya di folder ini. Saya bikin B, sebenarnya udah pernah bikin tapi kurang cocok. Ya, langsung di save. Yes. Tep. Oke, dan langsung kita menuju ke form function ya. Ini tempat saya jualan NFT di Solana Chain. Nah, teman-teman pastikan punyain dulu ya Phantom ya. Jadi punya Phantom, install di di add-on-nya Google. Lalu kita ini aja login. Pastikan punya saldo Solana juga di sini. Oke, sign in. Well connected. Nah, di sini kita baru bisa create di sini ya. Ini yang sedang berjalan nih auction-nya. Dan ini yang feature ya. Yang yang masuk feature. Oke, langsung min one of one pieces. Oke, piece. Jadi kita menuju ke folder. Ini masih Holaplex. Nggak pengen ini dulu. Oke, ini masuk ke folder Dasasu 22, lalu kita drag and drop saja. Cepet kok. Ups, why. Kok? Oh, sorry. Harus diklik dulu. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa minting GIF, JPEG, PNG, MP4, GLB ini apa ya nggak tahu, yang jelas. Ya, seperti ini. Langsung next aja. Oke, saya sudah siapkan judulnya adalah, jadi ini serinya Dasasu yang ke-22, sebenarnya ini bukan 2 ya, ke-22. Jadi saya kasih judul Unrevealed Death. Ya, ini kayak ceritanya tuh emang dia lagi nungguin NFT-nya kok nggak reveal, nggak launching gitu ya. Ada project tapi nggak launching, project saya sendiri. Jadi ini Dasasunya tuh di sini gitu ya. Ada 3 yang sampai kebakar, sampai kebakar, udah kecelup ke laut tapi kebakar tapi masih kobong. Jadi ini saya nungguin tuh. Jadi ini ceritanya saya nungguin sampai nggak jelas gitulah pokoknya. Nah, jadi emang banyak kejadian. Ini deskripsinya kita isi aja, banyak kejadian atau cerita atau kasus yang terjadi di kehidupan nyata yang nggak terungkap ya. Jadi unrevealed, ini nggak terungkap. Dan salah satunya itu termasuk NFT juga. Curcol ceritanya ini. Ya, kasih aja nih deskripsi 4000 kali 4000 pixel. Lalu created sorry, gini aja deh, nggak apa-apa deh. Digital painting on Adobe Illustrator. Dah gini aja cukup dah.
Royalty saya kasih 10. Bebas sih teman-teman, rata-rata 10 ya. Ini disclosure-nya kita ini karena bikin sendiri, nggak pakai AI dan nggak pakai, bukan derivatif, jadi kita jangan centang. So advance ini kalau ada kolaborasi ini bisa masukin apa namanya walletnya kolaboratornya, kemudian ini bisa di split jadi 50-50 mungkin atau berapa gitu kalau misalkan lebih dari 2 orang. Lalu ini ada atribut ya nggak perlu sih, ini bukan PFP, jadi ini one of one art ya. Oke, langsung next, langsung min. Pastikan ada saldo di wallet minimal 0,1 cukup lah, lebih malahan sih. Nah, kok agak lambat. Oke, minting. Nah, kita approve di sini ya. Ini biaya mintingnya nih kurang lebih sini 0,001. Oh sorry, bukan. Ini nih 0,0001 network fee-nya ya, gitu. Jadi langsung approve aja. Oke, sudah selesai minting, lalu kita list. Nah, oke, langsung sekarang di list. List itu artinya tadi itu cuman ini ya, menanamkan blockchain kalau minting itu. Jadi kalau list itu artinya sudah siap untuk dijual. Oke, lalu kita list this NFT. Di sini ada pilihannya, ada auction, ada instant sale, tapi saya sih lebih suka auction. Ya, ini dengan Solana ya, pilihannya ada beberapa ini, ada Bong, ada Sol, ada USDC. USDC ini nilainya sama kayak dolar ya. Kalau Bong ini ya 0,0000 masih berapa ya, lupa sih. Pokoknya Bong itu nilainya masih nolnya banyak. Kalau Sol sekarang berapa ya? Sekarang mungkin $24 mungkin ya kalau nggak salah ya. Masih berubah-ubah sih. Saya pilih pakai Sol, kemudian di sini saya kasih harga 2,5 Sol, atau $62 sekarang ya. Ya sekitar segitu ya. 2,5 Sol. Ini saya bikin jadi 0,5. Jadi tick size atau increment size itu adalah ketika ngebit. Jadi itu tambahnya berapa? Misalkan ini 2,5, ini saya kasih 0,5. Jadi nanti selanjutnya ya minimal 0,5. Jadi misalkan satu pertama kali ngebit 2,5, terus 3,5, 4 seperti itu, atau bisa lebih dari ini minimal. Tapi kalau default itu otomatis 10%. Jadi misalkan 2,5, 10%-nya berapa, nanti 10%-nya berapa, ditambah lagi 10% seperti itu. Kalau ini fix 0,5. Oke, teks apa ya? Unreveal apa ya? Ini mah asal aja ya. NFT atau apa ya, IRL, in real life, apalah ya, bebas sih. Waiting apa ya namanya ya, udahlah gitu aja lah, ini nggak terlalu ini sih, opsional aja. So advance di sini ada opsi durasi auction, saya pilih 24 jam aja, ada beberapa ya, ada 1 jam sampai 72 jam. Terus ending period ini 10 menit. Jadi kalau ada orang yang bid war di situ, yang jaraknya 10 menitan ya. Kemudian schedule nih, saya schedule aja sekarang tanggal 2 Februari. Ya hari ini aja. Sesuaikan dengan jam orang ya US sama Eropa gitu, mungkin jangan terlalu siang. Sekarang mungkin masih pada tidur ya. Jadi enaknya ya mungkin di jam start di jam berapa ya, 10 PM lah ya, sesuai lah 10 PM ya, jam 10 atau kemalaman 9.30 aja. Cukup lah. Add participation NFT itu kalau apa namanya, kayak semacam kita bikin kasih free gitu ya. Jadi kalau misalkan gini nih, nggak ada sih, jadi kayak dikasih free gitulah. Kalau misalkan menang dapat atau ini physical artbooknya gitu. Kalau misalkan bikin manual itu ini bisa disertakan. Kalau misalkan mencapai bitnya itu mencapai jumlah tertentu, misalkan dia open 2 Sol, kemudian kalau misalkan laku 10 Sol nanti akan saya kirimkan artwork fisiknya gitu ya. Itu bisa, ini bisa disertakan fotonya. Oh sorry, salah. Oh itu unlockable item ya. Iya
Ini kalau ini untuk kayak semacam di airdrop aja sih, bukan airdrop ya, maksudnya otomatis dapat. Tapi kalau ini unlockable itu yaitu tadi yang saya bilang sebelumnya. Jadi kalau mencapai misalkan ada 100 sol, nanti saya kirimkan fisik artworknya, ya itu di situ di unlockable item. Oke, langsung list auction. Jadi dia akan otomatis akan jalan sendiri di jam 9.30. Nah ini network fee-nya segini, langsung approve aja. Jadi nanti keluarnya dia ada keterangan. Nah, sudah listed, dan di sini ada this auction is scheduled to start on Februari tanggal 2 2023 jam 9.30 waktu Asia Jakarta. Dan sekarang masih belum. Jadi ya nanti nunggu nanti malam ini akan jalan dengan sendirinya. Oke, teman-teman. Jadi tadi ya sudah mulai dari nol, dari sketch, kemudian sampai sampai inking, coloring, sampai jadi NFT, sampai di minting. Rasanya sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan teman-teman yang pernah ini dong bikin bagaimana caranya minting di form function di Solana. Nah ini sudah saya bikin seperti ini, jadi sudah cukup jelas ya. Oke, semoga bermanfaat.